Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang critical appraisal pada jurnal dengan judul Impact of Stakeholder Perspective on Cost Effectiveness Estimates of 4 Specialized Nutritious Foods for Preventing Stunting and Wasting in Children from 6 to 23 months in Burkina Faso. Dengan anggota yang pertama ada Anissa Pratiwi, yang kedua ada Eka Putri Mahara, yang ketiga ada saya sendiri Nadine Syauki, yang keempat ada Syafa Mulyanti Aisyah, dan yang terakhir ada Ulil Syafri. Nah, jadi langsung saja kita mulai outline-nya. Ini ada background, ada metodologi, risk analysis, discussion, conclusion, dan critical appraisal-nya. Nah, yang pertama ini ada background yang akan dibacakan oleh teman saya Ulil. Yang pertama ada background. Latar belakangnya itu berbagai pilihan makanan bergizi khusus di program untuk suplementasi dalam bidang kemanusiaan dan pengaturan pengembangan. Namun, bukti efektivitas biaya komparatif kurang. Apalagi penggabungan perspektif dari pemangku kepentingan yang tidak dikompensasi. Percobaan di Burkina Faso mengevaluasi keefektifan biaya kedelai jagung blend plus dengan minyak CSB plus dengan minyak dengan referensi. Campuran whey kedelai jagung dengan minyak CSWB dengan minyak. Super cereal plus atau ST plus dan makanan tambahan siap pakai atau RUSF dalam mengurangi stunting dan wasting pada anak 6-23 bulan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui dampak perspektif stakeholder pada perkiraan keefektifan biaya keempat makanan bergizi yang dikhususkan untuk mencegah stunting dan wasting pada anak-anak 6-23 bulan di Burkina Faso. Selanjutnya ini ada study design dan setting. Jadi pada tahun 2014 sampai tahun 2016 dibuat program VIM atau Victoire sur la Malnutrition, di mana program ini mendistribusikan makanan serta mengukur anak-anak dengan rentang usia 6-23 bulan setiap bulannya. Daerah di provinsi Burkina Faso diberikan secara acak ada 4 jenis intervensi, yaitu corn soy blend plus dengan fortifikasi minyak sayur atau CSB plus with oil reference arm, corn soy whey blend dengan fortifikasi minyak sayur atau CSWB with oil, super cereal plus atau SC plus, dan juga ada ready to use supplementary food atau RUSF. Selanjutnya ini ada perspektif atau perspektif stakeholder. Nah, jadi penerangnya itu ada dari USAID, implementernya dari ACDI atau VOCA dan Save the Children, volunteers atau relawannya itu dari distribution committee members dan lead mothers dari programnya. Nah, jadi dari caregivers dari anak-anak penerima intervensi merupakan stakeholder utama yang terlibat dalam program yang dijalankan ini, sehingga dapat dikatakan bahwa pendonor memberikan dukungan finansial untuk terjalannya program yang ingin dilakukan, dan implementer dan caregiver memberikan waktu mereka untuk berjalannya program ini. Nah, sedangkan tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk menilai dan untuk melaporkan cost dan cost effectiveness dari hasil ditinjau dari perspektif beberapa stakeholder yang terlibat dalam program ini dengan analisis sensitivitas kepada setiap perspektif yang ada. Hasil dari best case scenario. Best case scenario ini tuh adalah istilah untuk menjalani masih atau biaya best case summary dari perspektif program akan dilaporkan sebagai cost effectiveness. Nah, selanjutnya ada cost data collection and categorization. Nah, yang pertama itu ada kategori yang dilakukan dengan activity based, di mana dilakukan perhitungan cost atau biaya dengan menghitung bahan-bahan yang digunakan dalam intervensi dengan bentuk tabel sebagai berikut. Nah, jadi di tabel itu ada penjelasan kayak untuk CSB plus SWB dan SC plus itu pakai bahannya itu apa aja, jadi bisa dihitung untuk pengeluarannya. Selanjutnya itu ada data 2 itu menjalani komponen atau aktivitas yang membutuhkan kos atau biaya. Kemudian dijelaskan definisinya dan juga sumbernya. Dikarenakan program VIM ini telah berjalan sebelumnya, jadi tidak memiliki data tentang startup cost atau biaya yang pertamanya itu, akan tetapi hal ini tidak akan mempengaruhi cost dan cost effectiveness. Nah, jadi tabel 2 ini ada komponen, definisi, dan juga sumber datanya. Nah, jadi caregiver dari anak-anak penerima makanan ini juga harus mengambil, menyiapkan, dan juga menyajikan makanan pada anak-anak dalam program ini. Sehingga untuk menghemat waktu, maka dibuat 8 tipe observasi distribusi, di mana ada distribusi poin untuk caregiver dan volunteer atau relawan untuk mendistribusikan makanan. Total waktu yang digunakan kemudian akan dihitung dengan mata uang untuk menghitung opportunity cost. Pada base case scenario, tim riset menggunakan upah minimal per jam atau minimum wage sebanyak $0,36 atau 162 franc.
yang ditetapkan dalam hukum Burkina Faso. Nah, semua laporan keuangan yang dilakukan pada tahun 2018 ini dibuat dalam kurs US dollar, kecuali dispesifikasikan sebaliknya, yaitu menggunakan West African Rank. Sehingga laporan keuangan yang dibuat itu yang pertama-tama menggunakan West African Rank, kemudian dikonversikan sesuai dengan annual exchange FA ke dalam USD pada tahun 2018 dan disesuaikan dengan annual inflation rate oleh DP. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Selanjutnya, ringkasan ukuran biaya. Satuan ukuran utama adalah biaya total per anak yang terdaftar. Untuk menghitungnya, setiap komponen biaya diringkas menjadi salah satu dari 3 ukuran gabungan, yaitu yang pertama, biaya per MT untuk masing-masing dari 5 produk. Yang kedua, biaya per jatah bulanan per kelompok atau biaya per anak yang terdaftar per kelompok. Yang ketiga, komponen biaya dirangkum dalam biaya per MT dan biaya per jatah bulanan diubah menjadi biaya per anak yang terdaftar. Semua komponen biaya kemudian ditambahkan bersama untuk mendapatkan total biaya per anak yang terdaftar. Next. Next. Selanjutnya, hasil efektivitas. Hasil utama dari uji coba didefinisikan secara a priori sebagai perkiraan prevalensi stunting, yang kedua perkiraan jumlah bulanan pemborosan. Efek rata-rata marginal dari kedua hasil dengan interval kepercayaan 95% dihitung berdasarkan probabilitas yang diprediksi, disesuaikan untuk covariat tingkat individu, rumah tangga, dan komunitas yang telah ditentukan. Next. Analisis efektivitas biaya. Menggunakan metode umum dalam studi efektivitas biaya lainnya, tim peneliti memperoleh biaya tambahan dan ukuran efektivitas biaya tambahan per anak yang terdaftar, kemudian dikaitkan dengan peningkatan efektivitas yang ditentukan. Biaya tambahan dan hasil efektivitas tambahan yang diperoleh dari setiap analisis dengan kisaran ketidakpastian. Jika intervensi menghemat biaya dan secara signifikan lebih efektif atau sama efektifnya dibandingkan dengan referensi intervensi ini disebut dominan. Ketika intervensi lebih mahal dan secara signifikan kurang atau sama efektifnya dibandingkan dengan kelompok referensi intervensi ini disebut didominasi. Next. Analisis sensitivitas tambahan biaya dilakukan untuk penilaian jam waktu yang digunakan dalam peluang pengasuh biaya dan untuk studi yang dilakukan versus perkiraan realistis harga produk dan biaya pengangkutan internasional. Berbagai model juga dikembangkan untuk menilai efek pada perkiraan biaya kasus LTFU untuk stunting. Karena hasil permodelan simulasi menunjukkan kesepakatan dengan temuan dari model efektivitas stunting utama. Tim peneliti tidak melaporkan analisis efektivitas biaya tambahan dengan penanganan LTFU yang berbeda ketika memodelkan stunting pada garis akhir dalam jurnal ini. Uji coba tidak memiliki kelompok kontrol karena pertimbangan etika dan tujuan penelitian adalah untuk membandingkan di antara 4 makanan. Oleh karena itu, besarnya efektivitas biaya mutlak untuk setiap kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol non-intervensi dari populasi yang sama tidak dapat dievaluasi. Jika kelompok kontrol memiliki hasil yang lebih buruk daripada setidaknya 1 dari 4 kelompok intervensi, sejauh mana kelompok kontrol memiliki hasil yang lebih buruk dapat mempengaruhi perbedaan absolut dalam biaya untuk mencapai 1 unit efektivitas di antara kelompok intervensi dan dapat mempengaruhi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada hasil. Di hasil yaitu ada percobaan statistik. Jadi dari 908 dari 6.112 anak didefinisikan loss to follow up atau LTFU dalam model stunting, sedangkan wasting mencakup semua sampel. Rata-rata lengan berkisar 16,6 sampai 17,2 termasuk LTFU, sedangkan 17,4 sampai 18,1 tidak termasuk LTFU. Next. Selanjutnya ada analisis biaya perspektif program. Nah, di analisis komponen biaya dan perspektif program dilihat dari 4 produk intervensi ke dalam biaya tambahan per jatah bulan dan biaya per anak terdaftar.
Di figur 4 dan 5 ini diketahui bahwa ini masing-masing produk yang dilihat berdasarkan per monthly ration untuk gambar 4 dan gambar 5 per control child atau per anak yang terdaftar. Nah, dari kedua gambar dilihat bahwa CSB Plus with oil atau corn soy blended memiliki total biaya terendah per jatah bulanan dan per daftar anak yang didaftarkan, sedangkan biaya tertinggi dimiliki oleh RUSF atau Ready to Use Supplement Food. Next. Nah, selanjutnya itu analisis biaya perspektif pengasuh. Dilihat dari ini, biaya tambahan untuk pengasuh paling sedikit dikeluarkan oleh RUSF, yaitu sebesar $8,5 karena RSFU dapat langsung dikonsumsi oleh anak, sedangkan 3 produk lainnya perlu diseduh dengan air panas sehingga memerlukan bantuan pengasuh. Next. Nah, untuk yang ini langsung cost efektivitasnya. Nah, tabel 4 ini itu summary cost and effective result for adjusted prevalency of stunting at and light 23 month, usia 23 bulan, model excluding loss to follow up, yaitu di luar 908 anak yang mengalami stunting. Di sini dapat diketahui bahwa setiap produk memiliki harga yang hampir mendekati seperti ini. Lalu diketahui juga bahwa OR-nya yaitu untuk RUSF yaitu sebesar 1,02 95% CI 0,73 1,44, sedangkan SC plusnya yaitu OR-nya 1,21 95% CI 0,89 1,66, untuk CSWB-nya OR-nya 2,07 95% CI 1,46 2,94. Yang bintang ini 27,5% yaitu dibandingkan dengan CSB plus memiliki P-nya kurang dari 0, P kurang dari 0,05. Nah, untuk yang keempat yaitu tabel summary cost effective result and adjective number of month of fasting measure, yaitu semua anak yang diteliti. Injected IRR-nya untuk setiap intervensi dibandingkan dengan CSB plus juga with oil, yaitu RUSF-nya yaitu IRR-nya 0,93, 95% CI-nya 0,80, 1,09, SC plus-nya IRR-nya 0,93, 95% CI 0,80, 1,09, CSWB plus oil-nya IRR-nya 1,29, 95% CI-nya 1,09 dan 1,51. Untuk adjective number di yang kolom terakhir yaitu 3,1 sama dengan rasio jumlah kejadian dibandingkan kolom 4 ini yang kolom 4 yaitu rasio jumlah yang donor perspektif yaitu rasio jumlah kejadian dibanding perspektif program biaya anak terdaftar dikurangi biaya volunteer. Next. Yang selanjutnya itu dibandingkan biaya perspektif program dan biaya pengasuh. Dapat dilihat pada figur 7 diketahui bahwa perspektif program masing-masing rendah, sedangkan ditambahkan biaya pengasuh menjadi tinggi, terutama untuk SC plus biaya menjadi paling tinggi. Untuk caregiver sendiri biaya paling rendah dari RUSF. Dapat dilihat juga bahwa untuk CSB plus dan CSWB plus oil, CSWB with oil memiliki biaya caregiver yang tinggi juga. Next. Masih tentang cost efektifnya juga, CSWB secara signifikan kurang efektif dibandingkan dengan CSB plus with oil. Tidak ada dari ketiga intervensi, tidak memiliki biaya tambahan dan efektivitas yang benar dalam menghitung ICRS-nya, yaitu semua biaya tinggi dan efektivitas menjadi jelek atau tidak berbeda secara signifikan. RUSF menjadi paling mahal dari perspektif program, tetapi dilihat dari perspektif program dan pengasuh secara besar membaik. SC Plus menjadi termahal di antara keempat intervensi, dan dapat dilihat juga bahwa dari kedua figur CSB plus with oil menjadi terendah di antara yang lainnya. Next. Selanjutnya itu ada sensitive analysis. Hasil penelitian biaya per MT untuk produk gambar 10 dan muatan internasional gambar 11 lebih tinggi dibandingkan biaya realistis untuk CSWB, RUSV, dan SC+, tetapi serupa atau lebih rendah untuk minyak dan CSB+, menunjukkan skala berbeda penggandaannya. Karena kan RUSF dan SC+ itu didatangkan dari luar, tidak dari si Burkina Faso-nya itu sendiri. Dampak dari variasi skala pada komparatif cost
perspektif CSB plus with oil ini tetap menjadi kompleks yang paling hemat dengan perbedaan biaya yang luas dibandingkan intervensi lainnya, terutama SC plus CSB plus with oil adalah paling hemat biaya dari keempat intervensi didukung analisis kontrol hipotesisnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Eka. Baik, selanjutnya pada bagian diskusi, nah, jadi dari berbagai perspektif pemangku kepentingan tim peneliti mengevaluasi efektivitas biaya komparatif dari pemberian jatah bulanan, yaitu 500 kilokalori per hari dari CSB plus minyak, CSWB dengan minyak, SC plus atau RUSF dalam program pemberian makanan tambahan selama 18 bulan yang dirancang untuk mengurangi stunting dan wasting di antara anak-anak usia 6-23 bulan di Burkina Faso. Dalam semua analisis sensitivitas dari kedua perspektif gabungan, standar perawatan saat ini CSB plus W per minyak ditemukan menjadi yang paling hemat biaya dari keempat kelompok ketika menilai waktu tanpa kompensasi pada 0,36 per jam. Ketika mengasumsikan nilai waktu pengasuh tanpa kompensasi lebih tinggi dari 0,84 per jam, RUSF akan memiliki biaya peluang pengasuh yang cukup rendah untuk menjadi yang paling hemat biaya dari perspektif program gabungan dan pengasuh. Selanjutnya, sementara kesimpulan utama tentang CSB plus W per oil cukup kuat. Beberapa analisis sensitivitas dan perspektif yang berbeda mempengaruhi perbandingan efektivitas biaya relatif di antara kelompok percobaan, termasuk biaya peluang waktu pengasuh merupakan tambahan substansial untuk total biaya di semua lengan, dan terutama untuk FBF yang membutuhkan persiapan harian sebelum menyusui. Jadi untuk makanan apapun yang diuji, membayar sukarelawan upah minimal 0,36 per jam yang akan menambahkan sekitar 19,8 per anak untuk anggota komite didistribusi dan 0,2 per anak untuk ibu pendamping total biaya program. Namun hal itu akan mengurangi beban masyarakat, relawan langsung dan pengasuh tidak langsung dengan mencegah biaya tambahan dan dapat meningkatkan kinerja program. Biaya jatah 0,2 per bulan yang diminta oleh relawan komunitas dapat menghalangi pengasuh yang paling tidak mampu untuk datang untuk mengumpulkan jatah, meningkatkan kekhawatiran tentang menjangkau penerimaan yang paling rentan. Di sisi lain, jika program telah memberlakukan antara yang lebih keras pada anggota komite distribusi untuk mencegah mereka mengenakan biaya kepada pengasuh, relawan komunitas yang tidak dibayar ini kemungkinan besar akan berhenti, terutama selama waktu-waktu sibuk dalam setahun. Next. Dengan menggunakan perkiraan harga pengadaan yang realistis, RUSF memiliki biaya produk tertinggi diikuti oleh SC+, dan SC+ juga memiliki biaya rantai pasokan tertinggi. Jika RUSF atau SC+ lebih disukai karena alasan lain, seperti pengurangan beban persiapan pada pengasuh atau alasan programatik lainnya, cara untuk mengurangi biaya produk RUSF dan SC+, serta biaya rantai pasokan SC+, perlu dieksplorasi untuk mencapai efektivitas biaya yang sebanding dengan CSB plus W per minyak. Menurut temuan studi makalah ini, yaitu menggandakan ukuran ransum yang direkomendasikan untuk RUSF sambil mengurangi separuh ukuran ransum yang direkomendasikan untuk SC plus dan CSB plus W per minyak, yaitu memberikan nilai kalori yang sama per ransum untuk semua makanan. Sama efektifnya dalam mengurangi stunting dan wasting. Karena tim peneliti menemukan biaya produk dan pengiriman sebagai pendorong biaya terbesar untuk senjata dalam program pemberian makanan tambahan selama 18 bulan. Ukuran ransum untuk setiap jenis SNF akan berdampak besar dalam perbandingan biaya dan kemungkinan efektivitasnya. Dengan demikian, temuan makalah ini mempertanyakan ukuran ransum yang disarankan saat ini untuk program SNFS untuk pencegahan kekurangan gizi. Penelitian tentang efektivitas biaya di masa mendatang diperlukan untuk menentukan apakah pembagian akan ditangani dengan biaya yang paling efektif melalui peningkatan ukuran jatah SNF tertentu atau dengan menambah bantuan dengan rumah tangga. Jika meningkatkan ukuran ransum dari SNF tertentu memang lebih hemat biaya untuk ditangani berbagai dalam konteks tertentu. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan ukuran ransum yang paling hemat biaya menggabungkan berbagai untuk setiap jenis SNF. Makalah ini menemukan bahwa biaya per kasus stunting yang dihindari pada 23 bulan dari perspektif program dapat berkisar antara $506 dan $12.659, masing-masing di lengan studi paling hemat biaya. Selanjutnya ada conclusion. Dari keempat intervensi yang dilaksanakan yaitu CSB plus with oil, CSWB with oil, SC plus, dan RUSF. Yang dianalisis berdasarkan cost efektif, biaya terendah adalah CSB plus with oil dilihat dari tabel-tabel yang sebelumnya sudah tabel-tabel dan grafik
yang sebelumnya telah disajikan dipaparkan, CSB plus with oil berada di tabel dengan angka terendah serta di grafik dengan tinggi yang paling rendah di antara keempat produk yang ada. Next. Selanjutnya itu ada critical appraisal yang akan dibacakan oleh Nadira. Nah, jadi di critical appraisal ini ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas. Nah, pertanyaan pertama ini, penelitian ini membahas pertanyaan yang tepat dan terfokus dengan jelas. Nah, jawabannya itu adalah ya. Hal tersebut dilihat dari tujuannya, yaitu untuk mengetahui dampak perspektif stakeholder pada perkiraan keefektifan biaya 4 makanan bergizi yang dikhususkan untuk mencegah stunting and wasting pada anak-anak usia 6-23 bulan di Burkina Faso. Nah, pertanyaan yang kedua ada pentingnya aspek ekonomi yang dinyatakan dalam pertanyaan disampaikan dengan jelas. Jawabannya adalah iya, pentingnya aspek ekonomi dilihat dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dari keempat intervensi yang memiliki biaya rendah dengan berbagai pertimbangan, dan CSB plus with oil yang memiliki biaya terendah. Nah, selanjutnya ini nomor 3 ada pemilihan desain dan penelitian sudah tepat. Nah, jawabannya itu adalah tidak, karena peneliti tidak menjelaskan dengan rinci, hanya menyebutkan sampel diambil secara acak. Nah, selanjutnya nomor 4, semua biaya yang relevan dari sudut pandang penelitian diikutsertakan dan diukur serta dinilai dengan tepat. Jawabannya adalah iya, dapat dilihat di bagian metode telah dijelaskan mengenai kos atau biaya yang dikeluarkan dan dikategorikan serta dijelaskan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan untuk menilai dan menghitung kos atau biaya pada intervensi tersebut. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Selanjutnya itu ada nomor 5, ukuran atau cara penilaian hasil outcome yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian relevan dengan tujuan dan diukur secara serta dinilai dengan tepat. Jawabannya ya, penelitian berdasarkan perspektif program dan pengasuh, cost efektif serta analisis sensitif, penilaian tersebut relevan serta hasil yang sesuai. Yang keenam yaitu jika mendiskontokan discount rate, biaya dan hasil di masa depan diperlukan, hal tersebut sudah dilakukan dengan benar pada penelitian tersebut. Jawabannya tidak, karena di jurnal tidak dijelaskan, hanya mengucapkan bahwa ada beberapa perspektif yang harus dipikirkan untuk membuat suatu program di masa depan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka. Jadi pada pertanyaan nomor 7 yaitu asumsi dibuat eksplisit atau tertulis di jurnal dan dilakukan analisis sensitivitas. Jawabannya adalah ya, dilakukan analisis sensitif. Hal tersebut disebutkan di dalam metode serta terdapat hasil analisis sensitivitas yang didukung dengan grafik. Pada pertanyaan nomor 8, kriteria penentuan keputusan dibuat secara eksplisit dan perbandingan dibuat berdasarkan biaya dan hasil tambahan. Jawabannya adalah ya. Hal tersebut terlihat dari perbandingan biaya, perspektif program, dan perspektif pengasuh. Selain itu terlihat pada tabel 3 dan tabel 4 berisi cost dan efektivitas, including dan excluding LTFU. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, hasilnya memberikan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan. Jawabannya adalah ya, karena hasilnya memberikan gambaran program intervensi yang baik digunakan. Dan yang terakhir, seberapa baik penelitian tersebut dilakukan. Jawabannya adalah baik dan dapat diterima. Hal tersebut dilihat berdasarkan outcome yang dipaparkan pada jurnal tersebut. Nah, jadi sekian dari diskusi critical appraisal dari kelompok 1. Terima kasih.